Wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'duna Rasulullah lahum adzabun alim. Wal ladzina yu'duna Rasulullah lahum adzabun alim. Ini kamu renungi ning ayat ini. Orang yang menyakitkan hati Rasulullah bagi mereka azab yang pedih. Maka sebagian ulama telah menjadikan ayat ini sebagai asas dalam pemikiran. Ada orang membahas ayah Rasulullah dan ibu Rasulullah itu selamat apa tidak. Maka sebagian ulama mengatakan karena mereka itu belum ada agama, zaman fatrah, orang zaman fatrah belum ada nabi, belum ada rasul ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Maka ya ayah ibu nabi itu semua selamat. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena dalam hadis Muslim mengatakan abi wa abuka finnar. Tapi sebagian ulama menutup pintu pembicaraan ini. Jangan dibicarakan. Kita khawatir pembicaraan kita ini termasuk tidak sopan, tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Kita tutup aja pembicaraan waladzina yuduna Rasulullah adzabun alim. Kita khawatir pembicaraan kita ini menyakitkan hati Rasulullah. Karena kalau orang dikatakan bahwa ayahnya atau ibunya masuk neraka ini tentu ini akan menyakitkan hati. Maka tidak perlu dibicarakan. Kita tidak suruh membicarakan itu, tutup aja pembicaraan itu. Adapun hadis Muslim abi wa abuka finnar ini lain lagi. Karena yang dimaksud ab di sini itu bisa saja paman. Karena dalam bahasa Arab paman itu juga termasuk ab. Jadi yahtamilu ta'wil gitu. Yahtamilu ta'wil. Maka dalam berjanji itu bagaimana? Fasallim fa innallaha jalla jalaluhu qadirun 'alal ihya'i fi kulli ahyan. Wa innal imam al-asy'ariyya la musbitun najatahu manassan bi muhkami tibyan. Wa innal imam al-asy'ariyya la musbitun najatahu manassan bi muhkami tibyan. Jadi apa saja yang kira-kira bisa menyinggung Rasulullah SAW, karena kita ini harus merasa bahwa perbuatan kita ini semua dilihat Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Bazar, "Uridat alayya amalu ummati", amal-amal umat ini ditampakkan oleh Allah pada Rasulullah. Maka kita ini harus hati-hati perkataan yang kira-kira menyinggung Rasulullah SAW. Kita harus hati-hati bicara mengenai ahli baitnya Nabi, anak cucunya Nabi. Walaupun itu nakal, tapi jangan kita kait-kaitkan dengan Nabi. Walaupun anak cucunya Nabi, kalau nakal ya, kenapa sih kok kamu sebut Nabi itu? Nakal tempiling ngono, tapi jangan kamu nyebut Nabi. Itu termasuk tidak beradab dengan Nabi. Paham enggak? Jadi itu kalau orang yang punya adab itu sudah ketakutan. Walaupun itu anaknya kiai, kalau nakal ya harus diusir namanya. Ini kata-kata ini benar, tapi ini menyakitkan hati namanya. Apalagi kepada Nabi. Walaupun anak cucu Nabi, kalau nakal ya ini jangan begitu itu. Kenapa Nabi kamu sebut dikaitkan dengan anak cucunya yang nakal? Kenapa? Siapa saja yang nakal, dia harus ditempiling. Itu benar. Tapi jangan dikaitkan dengan Nabi. Itu khawatir kita ini termasuk walladzina yuduna Rasulullah.
Dihukum, tapi adab tetap dijaga. Nah, ini semua yang berkaitan dengan Nabi, ahlu baitnya, ya, keluarganya, rumahnya, kampungnya, negerinya, kita harus hati-hati. Sampai para ulama itu saking hati-hatiannya itu di Madinah, wah, sambat, Madinah kok panas, itu aja sudah tidak dianggap beradab. Kampungnya Rasulullah kamu katakan panas. Ini sudah tidak adab namanya. Kecintaan kamu kepada Nabi itu sudah nilainya itu tinggal 5. Ya. Apa ya kawan? Jadi para ulama itu memahami ayat itu kadang-kadang itu ketingkatan yang kita ini orang preman ini nggak paham gitu. Ya. Kita ini kan orang latar belakang preman. Ya. Ngomong seenaknya, keselometan, berbuat seenaknya. Sehingga walaupun sudah banyak ngaji, akhlaknya itu masih kasar gitu. Perasaannya itu belum perasaan lembut. Nah ini yang perlu kita ini belajar ya. Mengislamkan perasaan kita, melembutkan perasaan kita. Melembutkan perasaan kita. Karena apa itu orang itu jadi orang-orang yang dekat kepada Allah itu bukan hanya dengan amal, tapi dengan sikap-sikapnya itu. Dengan sikap-sikapnya yang akhirnya mendatangkan ridho Allah SWT. Ya, sholat itu rakyat podo aja kan sholatnya. Dohirnya sholat kita dengan sholatnya sahabat sama. Tapi sikapnya sahabat, pandangan sahabat terhadap sholat, nah ini yang berbeda. Ya. Sehingga akhirnya nilainya jadi berbeda. Nah kita ini juga kalau ingin jadi orang yang istimewa di sisi Allah harus memandang agama itu barang yang istimewa. Ya. Barang yang istimewa, ngaji itu istimewa, masjid itu barang yang istimewa. Walaupun kamu itu istirahat di masjid, tapi jangan kamu memandang masjid tempat istirahat. Itu nanti derajat kamu di sisi Allah itu jatuh. Masjid itu Baitullah. Kalau di masjid niatnya iktikaf, sowan kepada Allah. Kalau memang tidur di masjid niatnya supaya dapat ilham-ilham dari Allah. Sebagaimana Nabi tidur di masjid akhirnya dapat ilham-ilham dari Allah. Maka tidurnya pun pakai adab. Kamu pernah berpikir begitu apa enggak? Wah ini sudah 9:30, cepat-cepat tidur nanti cepat ngaji lagi. Jadi masjid itu kamu anggap tempat tidur jadinya. Ini kelihatannya kan perkara kecil dah. Perkara kecil, tapi bagi orang yang ingin dicintai Allah jadi perkara besar.